Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan anak-anakku tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang hikmah bersyukur. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang arti syukur dan macam-macam bersyukur. Ya, ada 3 macam cara untuk bersyukur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hikmah bersyukur. Ya, sebelum kita mempelajari hikmah bersyukur, mari kita simak ada sebuah kisah tentang si miskin dan si kaya. Ya, kisah ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya. Suatu hari Nabi Musa didatangi oleh orang miskin dengan pakaian lusuh dan compang-camping. Nah, si miskin ini berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabiullah, doakanlah untukku agar Allah menjadikan aku orang yang kaya raya." Lalu Nabi Musa pun tersenyum mendengar permintaan itu. Beliau berkata, "Wahai saudaraku, perbanyaklah bersyukur kepada Allah." Si miskin tentu saja terkejut. Dengan kesal ia berkata, "Bagaimana aku bisa bersyukur sedangkan kondisiku seperti ini?" Akhirnya si miskin meninggalkan Nabi Musa dengan perasaan kecewa. Ya. Si miskin merasa, bagaimana bisa aku bersyukur dengan kondisi miskin, pakaiannya lusuh, compang-camping seperti ini, ya. Itu tidak mungkin menurut si miskin. Lalu di kemudian hari atau di kesempatan lain ada orang kaya yang juga menghadap Nabi Musa. Dia berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah, tolong sampaikan kepada Allah agar aku dijadikan orang miskin." Lah, kenapa kok tiba-tiba orang-orang kaya ingin menjadi miskin? Ya, karena dia tidak ingin terganggu dengan hartanya. Ya. Kemudian Nabi Musa tersenyum lalu berkata, "Wahai saudaraku, mulai saat ini berhentilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ya, jadi karena si kaya ingin miskin, maka Nabi Musa menyuruhnya untuk apa? Untuk tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Nah, mendengar jawaban Nabi Musa, orang kaya tersebut berkata, "Wahai Nabi Allah, bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah dengan semua karunia-Nya yang dilimpahkan kepadaku? Allah telah memberikan aku mata yang dengannya aku dapat melihat, memberikanku telinga yang dengannya aku dapat mendengar. Allah juga yang telah menganugerahkan aku tangan yang dengannya aku dapat bekerja dan telah memberikan aku kaki yang dengannya aku dapat berjalan." Nah, beda dengan si miskin tadi, ya. Si kaya ini kebingungan ketika diminta oleh Nabi Musa untuk tidak bersyukur. Ya, singkat cerita, setelah kejadian itu terjadi perubahan mencolok kepada keduanya. Si miskin yang tidak mau bersyukur semakin miskin, dan si kaya menjadi semakin kaya dan bahagia karena selalu bersyukur kepada Allah. Nah, anak-anakku, dari kisah tadi, ya, kita bisa ambil pelajaran bahwa bersyukur tidak memandang
memandang kondisi, ya. Dalam kondisi apapun kita wajib bersyukur, baik kita dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan bahagia, baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya, ya. Tidak boleh pilih-pilih. Saya masih miskin, nanti aja kalau sudah kaya. Bagaimana kalau misalkan miskin terus, ya? Naudzubillah. Jangan sampai kita diberi dihambat oleh Allah rezekinya. Gitu ya. Jangan menunggu kaya terlebih dahulu untuk bersyukur. Syukuri apa yang ada, ya. Kata apa tuh? Kata siapa? Kata Demasif, ya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, ya. Tuh. Nah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari bersyukur. Yang pertama, terhindar dari murka Allah dan sifat dengki dan iri hati dari sesama, ya. Dengan kita bersyukur kepada Allah, yang pertama kita bisa terhindar dari murkanya Allah, dan kita dijauhkan dari sifat dengki dan iri hati, ya. Melihat ada tetangganya punya sepeda, langsung ngadu ke orang tuanya, beliin sepeda, ya kan? Atau Pak, si Anu beli sepeda, tolong beliin aku sepeda. Atau Pak, si A punya HP, saya juga mau, ya. Itu mudah-mudahan dengan bersyukur kita bisa terhindar dari sifat dengki dan iri hati terhadap sesama, ya. Jadi itu hikmah yang pertama. Yang kedua, nikmat yang diterima bertambah sebab Allah melapangkan jalan usahanya sehingga hidupnya sukses, ya. Nah, terkadang Allah menambah kasih sayangnya, menambah nikmatnya, ya, tidak secara langsung, ya. Misalkan kamu hari ini dikasih uang jajan 10.000 sehari, misalkan, ya. Saya harus bersyukur kepada Allah, saya harus rajin sholat, saya rajin mengaji, saya rajin berbagi kepada orang, bersedekah, ya. Itu lalu tidak secara tiba-tiba besoknya langsung tiba-tiba dikasih 20.000. Tidak. Terkadang Allah menambahkan rizkinya, menambahkan nikmatnya tidak berbentuk materi, tidak secara langsung, ya. Bisa jadi, ya, dengan kamu bersyukur, misalkan walaupun uang jajan kamu tetap, ya, kasih sayangnya orang tua bertambah, ya. Misalkan uang jajannya tetap, ya, tapi ketika lulus dari SDN Cipedang, kamu disekolahkan di sekolah yang bagus, yang lebih bagus daripada teman-teman kamu. Atau mungkin nanti dibeliin laptop atau handphone, bisa saja. Atau terkadang kita diberikan nikmat yang lain, ya. Misalkan punya teman yang baik, aku punya HP nih nggak kepake, misalkan, ya. HP-nya nggak kepake nih, buat kamu aja, misalkan. Ada yang seperti itu terkadang. Atau mungkin kalau di sekolah, ayo kamu aku traktir, bisa aja ada yang traktir temennya, hari Senin sama siapa, hari Selasa sama siapa, uang jajannya tetap, ya, itu. Jadi tidak melulu bentuk penambahan Allah menambahkan nikmatnya atau rezekinya secara langsung, ya. Jadi jangan sampai kita kecewa
atau berprasangka buruk terhadap Allah, ya. Ketika kita sudah beribadah, merasa sudah beribadah banyak, apalagi sudah bersedekah, tapi kok harta saya nggak menambah, ya. Ya, itu tandanya berarti belum bersyukur, ya. Gitu. Yang terakhir, yang ketiga, anak-anakku terhindar dari gunjingan orang lain, karena kelebihan harta yang dimiliki tidak hanya dinikmati sendiri tetapi berbagi kepada orang lain, ya. Ini jelas, ya. Kalau orang yang suka berbagi, orang yang suka bersedekah, ya, tidak akan diperbincangkan oleh tetangganya. Kalaupun iya diperbincangkan, biasanya hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi atau termasuk orang-orang yang bersyukur, ya, bukan termasuk golongan orang-orang yang kufur akan nikmat. Ya, baik anak-anakku, dicukupkan untuk hari ini, ya. Mudah-mudahan anak-anakku paham dan bisa mempraktikkan bersyukur kepada Allah, ya, dari hal-hal yang terkecil saja, ya, mulai mengucapkan alhamdulillah, ya, meyakini dengan hati, lebih baik lagi menjalankan perintah Allah, ya, dengan bersedekah, dengan sholat 5 waktu, ditambah sunnah-sunnahnya, ya. Insya Allah dengan bersyukur kepada Allah, ya, hidup kita semakin bahagia. Baik anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.